Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam alladzi farada 'alaina as-salata was-siyam wa nusalli wa nusallimu 'ala sayyidil anam nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'azizul hakim. فقال جل شأنه في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وبهديه يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Alhamdulillah, tiada kata yang paling indah dan tiada mutiara yang paling berharga selain kita bersyukur akan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Tadi sudah disampaikan oleh akhi bahwa nikmat sehat dan sempat luar biasa. Saya sedih mengulang kata-kata itu karena memang dua hal yang patut kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang sehat tidak sempat dan banyak orang yang sempat tidak sehat. Saya pikir banyak divisi dulu jemaah kita yang bersama. Hari ini mereka sudah pergi dan tidak pernah akan kembali. Dan kita adalah calon-calonnya yang akan pula seperti mereka. Maka kalau kita lewat rumah-rumah mereka, jangan lupa berdoa. Assalamualaikum ya ahlan diyar wa inna insyaallah bikum lahid. Salam sejahtera bagi penghuni kubur dan kami segera akan menyusul. Oleh karena itu, ini adalah persiapan menuju perjalanan yang lebih panjang, yang lebih jauh. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidil awwalin wal akhirin, imamil muttaqin. Walau tak pernah berjumpa dalam dunia, semoga bersuara di masyarakat nanti. Kita dengar hadis-hadisnya seakan-akan kita melihat beliau. Walau kita tak melihat beliau dalam jaga, mungkin kita lihat beliau dalam mimpi. Dan kami sangat berbahagia pada semua yang senang mulia ini. Pertama sekali ini bertemu dengan orang-orang yang saleh, bukan saleh nama, tapi saleh orangnya. Kalau saya saleh namanya. Ya, pertama orang saleh itu tentu Pak Imam Masjid, ya, dengan segala pengurusnya, Pak Aksi, ya, kemudian para pengurus BBC, Ustaz Mahfudin, Ustaz Fandi, Ibrahim Akhi dan seluruhnya. Ada juga Pak Kabak di Sulaiman hadir di kesempatan yang sangat mulia ini. Untuk kami yang tidak kami sebutkan satu persatu. Dan di atas itu semua saya juga berbahagia hari ini betapa kedermawanan kita ini. Tadi sampaikan bahwa setelah pulang makan rohani, ada lagi makan jasmani. Masya Allah, luar biasa. Ya, maka karena ada hadis mengatakan dahab, hendaklah engkau saling berbagi, maka akan datang saling mencintai. Dulu ngobrol di depan menyentuhkan hati. Mungkin kita ini dari mana-mana. Tapi kalau sudah ke Al-Usar, kita berada di satu atap yang besar. Semoga di atap seperti inilah kita nanti akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di samping kita punya rumah, ini rumah Allah, dan kita juga punya rumah di sana. Dan kemudian kita ada lagi di
lagi rumah. Rumah yang kita bikin itu, itulah rumah nanti, rumah di akhirat. Di dunia punya rumah, di sana juga punya rumah. Rumah yang berapa? Rumah yang ke-11. Oh, banyak juga rumah kita, masya Allah. Oleh karena itu, Bapak Imam teman-teman, jangan bikin rumah, jangan cukup 11. Ada lagi akhir rumah ke-12. Karena di sana kita banyak rumah. Tapi pemilik rumah itu satu. Nah, walaupun rumah banyak-banyak, tapi apa namanya? Orang itu ada apa saja. Ya, maksudnya kan bahasa kita kurung ya. Itu susah. Nah, itu maksudnya. Jemaah Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu pada kesempatan yang mulia ini kita akan coba membahas satu ayat terkait dengan hak-hak orang lain yang disebut dengan al-haqqul ushur. Ada 10 hak. Jadi artinya bahwa kita orang yang melaksanakan kewajiban dalam dunia ini adalah kewajiban, di akhirat Allah akan berikan hak kepada kita. Allah mengatakan hak yang pertama hak Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Hak yang pertama apa? Hak interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi orang yang bahagia, orang yang senang. Jadi apa bedanya duduk di rumah ini dengan rumah kita? Di rumah Allah ada ketenangannya, ada ketentramannya, ada kebahagiaannya. Maka kalau kita musibah, lari kita ke mana? Ke rumah Allah. Banjir ke rumah Allah, tsunami ke rumah Allah, waktu susah ke rumah Allah, waktu senang, nah itu ya. Waktu senang kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka oleh karena itu teman-teman Allah Subhanahu wa taala, ingatlah kepada Allah waktu senang, Allah akan ingat pada waktu susah. Ingatlah kepada Allah tanggal 30 hari ini berapa? Oke, ingatlah kepada Allah tanggal 31. Bukan balik itu. Ingatlah kepada Allah tanggal 1. Nanti tanggal 31 Allah akan ingat padamu. Nah ini maksudnya. Jadi oleh karena itu dengan rahmat Allah, ya, ingatlah kepada Allah selamanya. Fadhkuruni amrukum washkuruni wa la takfurun. Kata Allah, ingatlah saya. Kalau engkau makan, ingatlah nama saya dalam makan. Kalau engkau tidur, ingatlah nama saya dalam tidurmu. Betapa banyak orang tidur yang tidurnya tak bisa menemukan. Kita duduk aja bisa tidur. Orang tidur aja harus duduk. Orang lain itu Pak Gadi, orang lain itu kalau mau tidur itu minum obat. Kita minum obat untuk tidak tidur. Nah, orang kita jadi masya Allah nikmat ini luar biasa. Maka alhamdulillahilladzi ahyana ba'da mamatan wa ilaihi. Segala puji Allah yang telah memberikan tidur, dan tidur adalah mati sementara. Banyak orang tidur tak bangun lagi, banyak. Maka hati-hati kalau tidur, jangan-jangan tak bangun lagi. Sehingga ada orang tak lagi tidur, kenapa Pak? Saya cukup tak bangun lagi. Tidak begitu. Maksudnya kalau tidur baca doa, baca syahadat, baca ayat kursi, pun Bapak, siapa tahu? Itulah tidur yang dimaksudkan. Jadi macam itu. Ini orang Allah ibadahlah kepada Allah. Ibadah adalah kulun ma yuhibbu Allah wa yardah. Apapun yang Allah cintai, perkataan, perbuatan, senyum, sapa kita itu ibadah sebenarnya. Jadi oleh karena itu Allah, hidup ini adalah ibadah. Kalau Al-Quran itu telah mendampingi kehidupan kita 6.666 ayat atau 6.236 ayat. Dan Al-Quran yang begitu banyak ayatnya diekstrakkan maknanya dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah dimana 7 ayat, dan 7 ayat itu diekstrakkan maknanya dalam satu kalimat, satu ayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hidup kita adalah iyyaka na'budu, dan hidup kita adalah iyyaka nasta'in. Hidup adalah ibadah, hidup adalah doa. Dengan ibadah kita bahagia, dengan
kita akan sejahtera. Maka ketika kita melangkah kemari ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak perlu melangkah kalau perlu berdoa. Ini nanti ada makan. Enggak boleh makan kalau perlu doa. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Enggak boleh makan. Kenapa? Karena betapa nikmat Allah yang besar kalau kita belum berdoa kepada Allah. Memang kadang-kadang kita syukur ada anak-anak kecil dia sebutkan masuk makan Allahumma belum baca doa sebab saya syukur kita kalau ada anak jika di rumah itu Masya Allah luar biasa membantu. Kenapa? Karena ketika kita berhadapan dengan makhluk kita lupa akan sang Khalik. Karena begitu enaknya makan kita sering lupa kepada pemberi makan. Jadi iman Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat wa'budullah itu diletakkan pada urutan pertama. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadah kepada Allah yang jangan kau musyrikan. Jadi karena itu hidup adalah ibadah. Maka dengan ibadah itulah Allah berikan jalan yang lebih mudah. Ini kita datang kemari mulai dari rumah ini sampai ke sini, ini adalah ibadah. Andai kata kita misalnya tidak sampai kemari pun kita sudah sampai ibadah. Maka Nabi mengatakan niyatul mu'min khairun min amalin. Niat orang yang beriman lebih baik daripada amalnya. Kenapa? Mulai dari niatnya sudah sampai tapi badannya tak sampai. Betapa pada hari ini orang-orang ini ke masjid tapi mereka masih ada di rumah sakit. Niatnya sudah sampai ke masjid tapi badannya masih di rumah sakit. Bersyukurlah kita bahwa badan kita di masjid dan niat kita juga di masjid. Ada juga badan di masjid, niat sudah tempat lain. Lama kali ceramah. Nah itu. Jadi badan di masjid tapi Allah. Nah ini kita harus bersama. Di mana ada badan kita, di situ juga ada hati kita. Jangan berpisah badan dengan hati. Ya. Kalau kita ngobrol sama istri kita, tapi kita nggak nyambung, marah nggak kita? Bang mau kemana? Inilah makan enak kali makannya. Apa kok nggak nyambung? Marah nggak? Marah ya. Rupanya hati kita ke lain hati, marah ya. Itu dengan manusia marah. Apa Allah nggak marah? Allah marah. Ngomong Alhamdulillah ini hatinya. Nanti saya goreng bawang marah Allah. Kenapa? Karena hati lain. Ya. Maka Nabi mengatakan Inna Allah la yaqbalu min qalbin ghafil. Allah tidak akan menerima doa orang yang berhati lalai. Rabbana zalamna anfusana. Itu kan doanya. Tapi hatinya bukan. Nyudah mau biar. Jadi maksudnya Rabbana zalamna jadi mulut tapi hatinya lain. Allah marah. Jadi oleh karena itu masalah jawab inilah kaitannya. Dia berkata itu Allah tak disebut dalam ibadah. Karena hidup adalah ibadah dan doa. Hidup adalah ibadah dan doa. Tidak ada yang lain. Andai kata ada yang lain, Allah tidak mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Jadi orang yang hidup tanpa ibadah seakan-akan ia sudah mati sebelum waktunya. Jadi ini maknanya. Kemudian Allah baiknya hubungan vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu baru kemudian diterjemahkan dengan baiknya kehidupan kita dengan manusia. Dalam pada suatu hari ada orang yang banyak tahajudnya, banyak ibadahnya, luar biasa hubungannya dengan Allah. Nabi mengatakan la khaira fi orang yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Artinya ibadah kita ini ibadah yang kita terjemahkan dalam kehidupan kita. Maka orang yang baik hubungan dengan Allah itu disebut dengan Ahmad. Ketika beliau dengan bergaul dengan manusia disebut dengan Muhammad. Ahmad hubungannya dengan Allah, Muhammad hubungannya dengan manusia. Maka Nabi kalau berdoa Ahmadnya luar biasa. Pasti kita berdoa. Abu Lahab aja yakin kalau Muhammad kacau kita. Abu Lahab kalau Nabi berdoa kan pasti dikabulkan oleh Allah. Ahmad hubungannya baik dengan Allah. Tapi
Tapi kalau sudah bergaul dengan manusia, oh Nabi luar biasa. Maka orang Mekah mengatakan ini memang kita benci Muhammad, tapi jangan sekali-kali ketemu dengan Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad itu peninya. Memang kita benci awalnya, kalau sudah bertemu benci berubah menjadi cinta. Ini hebatnya. Benci berubah jadi. Nah, orang kalau belum benci, tapi kalau sudah ketemu Nabi, benci berubah menjadi cinta. Kalau kita tak cinta, kalau belum berubah jadi benci. Kalau belum kepingin tapi tak pengen. Ini kadang-kadang ini faktanya. Maka oleh karena itu Nabi Muhammad luar biasa. Tidak ada orang yang bertemu dengannya pasti akan berubah. Kenapa? Karena ada yang dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa. Maka umat ini ya ikutilah jejak Nabi yang dikenal oleh penghuni bumi langit dan dikenal oleh penghuni bumi. Ternyata Nabi itu yang kenalnya bukan hanya manusia, ya makhluk-makhluk yang manusia kenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang pertama Allah menyatakan wabil walidaini ihsanan wa bil qurba wal yatama wal masakin. Nah, jadi hubungan dengan manusia itu ya manusia yang pertama tasawwur anak. Hubungan yang pertama Allah wabil walidaini ihsanan, berbuat baik kepada orang tua. Jadi makanya dalam agama kita ada dua istilah, ada al-birru, ada as-silah. Al-birru ada asal. Al-bir itu biasa pada orang tua. Barra yabur. Makanya ba ra. Jadi ba itu dalam bahasa bisa dibaca tiga. Misalnya ba dengan ra. Kalau enggak ditulis baris bisa baca ba, bisa bur, bisa bir. Nah, makanya enak kalau ada lagi bisa baca sembarangan. Tapi bukan Al-Quran yang lain. Jadi kalau ba bisa baca ba, bisa bur, bisa bir. Apa bedanya apa? Beda tapi ada sama. Kalau ba itu adalah darah. Bahwa fasal fil bakri wal bahri bima kasabat ayn nasi yutiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Setelah terjadi kerusakan di darat, bah. Kenapa bah? Bah adalah tempat yang paling enak untuk tidur. Manusia kalau sudah ada daratan sudah aman. Walaupun dia di lautan pasti ingin kembali ke darat. Sehingga ada kampung di kampusnya namanya darat. Ada darat. Itu makna darat. Ya. Penting sekali darat. Misalnya kita di laut pasti akan pulang ke enggak ada mana Pak mau pulang ke laut, enggak ada, pasti mau pulang ke darat. Jadi makna darat itu tempat tinggal yang luar biasa. Kemudian ada dur. Bulannya apa? Gandum dalam bahasa kita beru. Yang ganam ada 6 paling mana? Dan kerabe mana? Orang di alam sana kalau sudah ada gandum sudah aman. Maka gandum adalah kebaikan untuk makan. Pokoknya kalau sudah ada gandum sudah aman. Maka itulah bir itu ya, seindah daratan dan sehebat gandum untuk kehidupan. Maka orang yang sudah berbuat bir seakan-akan dia punya segala-galanya. Dia punya daratan dan dia punya lautan, dia punya makanan. Maka di mana Allah adalah berbuat baik kepada orang tua. Kalau sudah berbuat baik kepada orang tua, semua kita miliki. Dunia kita punya, akhirat juga kita punya. Inilah dia keluar dia. Maka di mana Allah Subhanahu Wa Taala, saya ada pernah kisahkan juga, dan beliau kisahkan kepada saya. Dan beliau Ustaz, saya kan ada cerita. Beliau belum punya uang, belum jadi beruang. Jadi waktu itu kata beliau, saya ingin beli di tanah. Belum ada uang beli tanah. Bagaimana caranya? Beliau berpikir, kalau beli tanah itu caranya, ya harus ada uang. Bagaimana caranya? Ada modal. Apa modalnya? Modalnya beliau masih ada mamanya masih ada, ayahnya sudah meninggal. Rupanya modalnya mamanya. Jadi pulang, biasa kan kalau ada orang mana? Gebar ya.
Ini enggak, pulang ke rumah ada mama. Mak, kemana kan? Datanglah, ayolah. Maka karena mamanya nggak sadar, beliau pangku ya, masukkan ke mobil. Mobil ada. Dan mamanya pun nggak tahu dibawa kemana. Sampai ke tempat tanah yang tadi, beliau bilang, mak itu kenapa? Alah itulah, kita hidup udara segar. Nah, terus boleh tak? Nah, ini kan sebenarnya anaknya di tanah ini, jadi nggak ada modal. Terus mama lah modalnya. Maksudnya mama doalah sebentar agar anak punya uang modal. Rupanya mama modalnya didoakan, ya Allah anak saya, ya Allah anak saya berikan kemudahan ya Allah. Sepotong kata mama luar biasa maknanya. Berbahagialah orang yang punya mama. Habisin langsung pulang ke mama kalau mau ditanam. Ternyata luar biasa ampunya. Dah lama kemudian bagaimana? Memang terwujud adanya doa mama, doa yang tak terhalang adanya. Makanya wabil walidaini ihsan, berbuat baik pada orang tua. Rana afrajin, silakanlah orang yang kata Jibril, orang yang masih hidup, orang tuanya salah satunya, tapi mereka tak masukkan dia dalam surga. Rana afrajin, silakanlah orang yang seperti ini. Jadi kita ada modal kita adalah orang tua kita. Bagi yang sudah meninggal orang tuanya, maka doa kepada mereka, Rabbighfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunanmu kepada mereka ya Allah dan kepada saya, dan sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka sayang kepada saya. Luar biasa. Jadi mama dan ayah kita orang yang tak tergantikan, tidak akan selama-lamanya sejak kita hidup sampai kita meninggal, dan akan tergantikan orang tua kita. Maka pada orang tua kita, kalau berbicara, qul qawlan kariman waqfid lahuma jami'al dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rendahkanlah sayang, nampakkan dakwahmu, jangan nampak egoisme, jangan nampak kehebatanmu, jangan nampakkan intelektualitasmu. Engkau di hadapan orang yang paling bodoh, nampaknya kau dengan kalimah, dengarlah nasihatnya orang bodoh tak pun sekolah. Nah ini rahmatullah, ini orang tua tidak akan tergantikan selama-lamanya. Jadi rahmatullah, wabil walidayni ihsan. Lalu hak yang ketiga, wabil qurba wal yatama. Wabil qurba, ada hak kerabat kita. Apa kerabat? Orang yang punya hubungan darah dengan kita. Ada abang kita, ada adik kita. Kalau mereka menderita, adalah orang yang menderita melihat mereka. Kalau kita bahagia, berbagilah bahagianya kepada mereka. Jangan biarkan mereka minta-minta, sedangkan adik abangnya orang yang punya. Karena mereka adalah orang yang dari qurba, orang yang dekat dengan kita, orang yang lahir ya, dari orang tua yang sama. Mereka adalah Yusuf dan Bunyamin. Rindu Yusuf kepada Bunyamin, seru Bunyamin kepada Yusuf. Ketika Yusuf sudah pergi, dan saat ayat Bunyamin teringat kepada abangnya yang baik. Adakah sekarang ayah, abang, adik itu berbaik-baik? Tidak semua. Banyak juga yang bermusuh-musuhan, hanya gara-gara sepetak sana, hanya gara-gara sedikit wanita, mereka bermusuh-musuhan. Kapan kita menjadi Bunyamin yang Yusuf, yang mereka saling merindukan satu dengan lain? Maka saya sangat ingin hati melihat orang-orang yang baik dengan adik-abangnya. Mereka berjalan bersama, duduk bersama, saling bercerita bersama. Kadang-kadang adik-abang itu tidak akur. Nah ini adalah hak mereka. Mari indahnya hidup kita. Seakan-akan orang tua kita bersama, walaupun nanti ayah ibu sudah tidak ada, kamu tetap berbaik-baik dengan adik abangnya. Jadi ini kita berdoa. Maka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang patut kita jaga. Ya. Wal yatama wal masakin. Apa hak yang lain? Hak anak-anak yang sudah pergi orang tua. Al-yatama jama' al-yatim. Al-yatim
sohir, orang yang meninggal ayahnya sementara dia masih kecil. Saya apa masih yatim? Gimana? Saya tidak ada orang berumur 50 ya, wah masalah dia masih kecil. Bukan ada orang yang meninggal ayahnya, tapi harus sebelum dia yakinlah. Maka anak-anak yatim ini memang mungkin dia tak butuh harta dan butuh cinta dan kasih sayang. Maka kadang-kadang orang dahulu kalau belum menikah ya, dia cari perempuan yang ada anak yatim. Nah, dia pun senang sama ibunya, itu juga sama. Tapi yang sudah dengan dia belum, maksudnya yang belum ya kan. Kalau belum kawin, kalau ini perempuan pada anak itu masih apa? Kami lagi rumah. Kami lagi karena rumah yang terbaik. Rumah itu gimana? Rumah yang dalam rumah itu ada anak yatim yang kemudian anak itu diperbuatkan oleh orang isi rumah. Dan rumah yang paling buruk, rumah yang ada anak yatim, yang anaknya di hati setiap hari. Jadi oleh karena itu kita tak bisa dekat dengan Nabi, tidak mungkin. Tapi bagaimana bisa mungkin, kata Nabi, anak wa kafirul yatimi kahadaini fil jannah. Saya adalah orang yang menyantuni anak yatim seperti ini. Ini apa? Ini dari tunjuknya dari tengah. Ini dekat. Nabi dengan kita yang menyantuni seperti ini dalam surga. Jadi kalau ini bersurga bersama Nabi, santunilah anak yatim. Anak yatim tidak butuh harta, tapi dia butuh cinta dan kasih sayang. Dia kepingin ada ayah yang dipanggil. Ketika hari lebaran, kan semua orang punya ayah. Tapi ketika dia panggil, sudah hilang dia. Kali hilang. Maka sayang ayah. Mampu kita mengenal. Jadi memang dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi anak yatim itu membutuhkan kasih. Kadang-kadang kita bilang nakal kali, kan begitu? Tiba-tiba nakal kali anak yatim bukan. Dia bukan nakal. Dia lagi mencari perhatian. Akhlul intimah. Karena tidak ada lagi orang yang menggolnya. Tidak ada lagi orang yang menyayanginya. Kalau kita punya anak-anak, mau makan apa? Anak itu siapa yang carakan itu? Tidak ada. Mau pergi kemana, makan apa, terserah. Dunianya berubah bagi tidak ada orang yang menyayangi. Maka begitulah anak yatim dalam perspektif agama kita. Jadi walaupun mereka tak punya ayah, kitalah ayah-ayah. Ayah-ayahnya itu ada dalam jemaah BBC. Semua ayah-ayahnya. Kalau kamu bilang satu ayat, ini semua ayat. Alhamdulillah, ya Allah, saya punya ayat. Punya ayat, itulah jamaah medis itu semua ayat-ayat. Masya Allah, senangnya dia, bahagia, loncat dia. Jadi lebarannya dia, biasa kembali ke kita. Jadi wal yatam wal masakin. Hak siapa lagi? Hak orang miskin. Orang miskin adalah orang yang tak punya. Maka dalam Allah, bila kita bersedekah, kita berumah, kenapa? Karena mereka tak punya. Disebut dengan miskin. Itu dari bahasa Arab itu kan seakan ayat sepenuhnya tinggal diam, ya, tinggal diam, tidak bergerak. Miskin orang yang tidak bergerak. Mau belanja ada uang, duduk bergerak. Miskin, tidak bisa bergerak. Kalau bergerak kan peluang, maka dia miskin. Maka oleh karena itu dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita lah orang yang membahagiakan mereka. Kalau makan, makanlah dengan mereka. Minum, berbagilah dengan mereka. Kalau tidak ada rumah, berbagilah rumah dengan mereka. Masa apa bagi rumah? Tak usah, bagi uang saja. Kata usaha ini setelah ini. Kita baru dianggap punya kalau kita mampu memberi. Faqiru syai'a yu'ti. Orang yang tak punya pasti tak bisa memberi. Ketika kita beri, maka kita dianggap orang yang punya. Kalau kamu orang kaya, saya pernah lagi kaya. Kenapa? Karena kamu sudah berbagi, maka aku tambah lagi dari kepadamu. Kamu adalah penyanggur yang hebat bagi saya, kata Allah. Jadi oleh karena
itu dimana Allah berbagilah. Dan orang yang paling bahagia orang yang sudah bisa berbagi. Jadi ini yang luar biasa. Jadi konsep agama ini kadang-kadang kita sering mengajar berkalian, tapi jarang kita mengajar pembagian. Dan bagi anak-anak ini adalah Haji Fahdi ini, beliau kepala beliau mengatakan anak-anak susah kalau bagi cepat, betul ya? Nah ini yang mengajar, betul. Dua kalimat sebelum berluar, apa ya? Saya nggak bisa. Kok nggak bisa kamu? Karena selama di rumah saya diajak kali-kali oleh ayah saya. Kalau kamu ada dua ibu, itu berempat-empatin, tapi mereka jarang mengajar berbagi. Maka mulai hari ini ya, kalau ke BBC kita belajar pembagian. Nanti kalau kerja mengajar perkalian. Bulannya 2 juta, masih 2 juta, 2 juta. Ini ke BBC hari ini 2 juta, bagi 1 juta. Ini kita belajar berbagi. Nah, jadi kali untuk dunia, bagi untuk akhirat. Nah, saya masih teringat ada yang kita ini yang di luar negeri. Jadi kalau dia punya anak mau ketika ini nggak ada makanan, ini nak ada makanan buat sini, ada 3 nih. Nah ini ada yang 1, ini 3 biji, ini 2 biji untuk anak, 1 dibagi ya. Dan kecil berada. Selalu bawa kue lebih. 2 untuk dia, 1 untuk dibagi. Yang 1 lagi bilang, ini kue 3. Jangan bagi-bagi orang. Kalau nggak habis, kalau habis buang. Asal jangan kasih orang. Beda kan pendidikan anak. Yang 1 sudah diajarkan dari kecil dia berbagi. Kalau dia ke masjid jaminan, nah ini uang kamu kasih kecilnya. Jadi dia sedang mengajarkan anak-anak untuk berbagi. Maka ketika dia tua nanti tidak bisa hidup tanpa pembagian. So dia ingin berbagi terlebih. Inilah kalimat wal masakin, orang-orang miskin perlu bagi dari kita. Bagi kita mungkin angka 50.000 untuk kecil, 50.000 untuk kecil, dari mereka angka yang sangat besar makna. Jadi oleh karena itu Allah, ketika kita kasih uang kepada mereka, rumah kepada mereka, mereka akan syukur, ya Allah, hamba-Mu ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah, mudahkan rezekinya ya Allah, Engkau telah membentuk hatinya ya Allah. Dia tidak pernah bisa bayangkan kau bisa dapat rumah seindah ini, luar biasa. Maka sepanjang hidupnya, anak-anaknya, cucu-cucunya yang tinggal di sana, mereka akan mengajarkan doa kepada kita yang pernah bersedekah, walaupun Rp1.000. Saya ada doa saya, kasih 5.000 pun ada. Kasih yang 100 itu kan 100, kasih yang 100. Kadang-kadang orang kalau yang kecil nak mau dia, ada cok yang kedua lebih. Jadi begitulah kita bersedekah ini. Memang semakin lama kita bersedekah menjadi kecanggihan, ketagihan. Ini sudah 7. Jadi sudah ketagihan. Hanya masalah Allah Subhanahu Wa Taala, maka oleh karena itu hidup kita ini adalah kebersamaan. Sengaja Allah berikan ada orang miskin, ada orang kaya. Orang miskin diuji dengan kesabarannya, orang kaya diuji dengan kesyukurannya. Orang miskin mampu enggak dia bersabar menjadi Allah? Orang mobil mewah, mobil yang ada empat ban, karena ada mobil yang tinggalan, namanya jatuh. Ya Allah, ada kapan? Saya tidak minta kapan bersama kamu. Jangan bilang kapan. Jangan kamu menghayal yang tidak ada. Apa yang Allah berikan, bersyukurlah kamu, bersabarlah kamu. Ya Allah, saya bersabar ya Allah. Dengan sabarmu maksud orang miskin, orang kaya. Ya Allah, saya orang jalan kaki ya. Enggak punya rumah lagi. Gimana cara bikin rumah orang miskin? Saya ada uang 100.000. Hubungi Sasafwan di sini bisa 100.000 kita bersama-sama. Jadi begitulah cara kita. Ketika kita bersyukur, Allah akan bertambah harta kita. Ketika kita bersabar, Allah mudahkan kehidupan kita. Asal hidup tidak pernah mengeluh. Nggak usah mengeluh, karena itu hidup. Ada senang, ada susah, ada bahagia, ada sengsara, ada
ada sehat, ada sakit, tidak usah mengeluh. Tapi apa? Jalani saja. Toh setelah hari Ahad akan ada hari Senin. Setelah susah pasti ada mudah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau kamu susah nanti ada mudah. Kenapa? Ketika kamu susah maka saat itulah Allah akan membantumu. Kalau tidak pernah susah, bagaimana kita akan keluar mudah orang susah? Makanya kalau kita sudah mulai berusaha ikhtiar, maka ada kesempatan orang sedang membantu. Kemudian yang berikutnya, wal jaril qurba wal jaril junubi was sahibi bil janbi wa badis sabil. Wal jaril qurba, dan teman-teman tetangga dekat. Tidak di rumah samping rumah adik atau samping rumah kakak. Ada hak tetangga, ada hak kerabat, ada hak sahabat. Artinya apa? Kita tinggal dengan tetangga yang 3 hak. Sekali salah dengan dia, dikali 3 salah. Sekali berbuat baik, dikali 2, 3 baik. 3 baiknya, setiga hak. Makanya kalau ada tetangga samping rumah yang adik kita, enak-enak susah. Enak-enak kalau kita banyak kebaikan, susah-susah kalau kita banyak kejahatan. Sekali susah, dikali 3. Makanya ini ada yang rumah samping adik itu. Ada ya? Adik kita kali orang, adik kita ada. Maka kita harus betul-betul wajaril qurba. Jadi kerabat yang jatuh tetangga kita. Wajaril junub, dan tetangga yang jauh, yang rumah ke depan kiri kanan itu tetangga yang jauh. Wasahibi bil janb, ada teman yang jauh, teman yang bukan dari kerabat kita. Siapa mereka? Ada istri kita, teman kita yang menemani kita. Memang kalau lagi ada istri tapi kan biasa saja, tapi kalau nggak ada pun terasa. Betul ya? Kalau bapak ke Jakarta telepon, nah coba terbayar. Seakan-akan ayah yang bukan mama yang ayah kapan pulang? Kan gitu. Istri itu sama suaminya, suami pun rindu juga sama istrinya. Macam tak boleh. Kita boleh bincang juga, ada bincang di rumah. Oh, apa yang dia ingat? Dia ingat istrinya. Walaupun ada umum ini biasa. Tetapi kehidupan suami istri itu kehidupan yang bisa dia. Betul ya? Kalau yang sudah kawin, kalau yang enggak jangan jawab. Yang belum kawin dengan jawab. Tunda orang hingga kawin. Wasahibi bil janbi wa bil sabili wa ma malakat aymanukum. Wa ma malakat wa bil sabili, orang yang dalam perjalanan mereka tidak ada pegang, kamu bantu dia. Orang yang musafir, walaupun hidup ini musafir sebenarnya, hidup ini adalah musafir. Kenapa? Kita terus akan berjalan kemana Pak? Berjalan untuk menggapai tujuan. Apa tujuannya? Ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hidup adalah musafir, hidup adalah perjalanan. Maka orang yang musafir ini pikir rumah dengan apa? Jangan besar, apa jangan tinggi. Pokoknya ya sederhana saja. Kenapa? Karena kita musafir. Sebentar kita berada, kita akan meninggalkan. Enggak apa-apa, saya bikin musafir nanti minimal kalau ada jamaah di masjid ada pendidikan enak. Oh boleh, itu besar lagi boleh. Siapa tahu setelah ini dari undang kita rumahnya besar. Kalau kecil enggak, oh betul, boleh. Bikin yang besar, pengajiannya, masya Allah. Tapi rumah besar, tinggal hanya berdua. Kata istri bang, di atas ada suara apa? Itulah saya juga takut. Akhirnya mereka berdua cari hotel, kita makan pulang dari rumah. Saking besar rumahnya, kayak ada suara di atas. Kalau ada yang betul, nah kalau ada yang kasih saya. Jangan jangan kita panjangkan lagi, sudah cukup kurang sekian. Semoga hak-hak ini mampu kita amalkan, mampu kita laksanakan. Hidup ini adalah ibadah. Hidup ini adalah musafir. Hidup ini adalah berbagi. Hidup ini adalah kebersamaan. Tiada kebahagiaan tanpa kebersamaan. Indahnya makan bukan lauknya, tapi siapa yang menemani.
Jadi lauk yang paling enak katanya adalah siapa yang menang. Kalau isi kita baru kemarin menikah itu ikan asin pun enak rasanya. Ini enak kali asin. Kenapa Pak? Karena asinnya enak. Kalau sudah lama kali, tidak enak kali ini karena asin kali. Dulu kan waktu kita kawin baru asin enak. Ya kan sudah 50 tahun kita berubah asinnya. Jadi terima kasih kepada Allah saudara, kita akan kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.